Orang yang sangat luar biasa sekali, Bapak dan Ibu, ya. Luar biasa sekali malam ini karena kita akan belajar bukan belajar sih, ya belajar ya informasi tentang asam urat melawan terazen, Bapak dan Ibu ya. Luar biasa ini ya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Ini dari mana lagi nih? Ini RW, Bapak RW Bandung, luar biasa. Wow, dari Bali juga ya. Bapak Samsung, namanya Samsung ya Pak ya. Oke, mungkin lupa gimana ya caranya ya, ganti-ganti namanya ya. Oke, nggak apa-apa Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita akan, saya tidak sendiri Bapak dan Ibu, tapi hari ini kita juga akan dihadir orang yang sangat luar biasa sekali ya. Beliau adalah konsultan kesehatan kita dan seorang praktisi kesehatan juga Bapak dan Ibu ya. Beliau akan menyampaikan banyak materi tentang bagaimana asam urat, bagaimana itu terazen, apa itu terazen ya. Luar biasa Bapak dan Ibu. Nah, cuman kalau misalnya ini kalau dari partisipannya tidak semangat, ini kurang seru kayaknya ya Pak Nyoto ya. Saya pengen eh, coba Bapak dan Ibu malam ini semua udah siap terima informasi belum? Kalau sudah siap, ketik siap. Ayo, ayo Bapak dan Ibu, ketik siap ya. Kalau sudah siap, siap Bapak dan Ibu. Wah, siap, luar biasa. Ini sepertinya Bu Vera ini sangat semangat ya Bapak dan Ibu ya. Luar biasa ya Bu Vera ya. Oke, kalau gitu Bapak dan Ibu. Wah, Pak RW dari Bandung juga bilang siap, semangat terus ya. Bandung luar biasa. Ya, oke. Kalau gitu Bapak dan Ibu, eh, malam ini saya juga nggak mau lama-lama ngobrol-ngobrol di sini. Kita sama-sama mau dengar. Saya juga mau belajar lagi dari Pak Nyoto. Ya, ini adalah informasi yang sangat luar biasa sekali Bapak dan Ibu ya. Oke, baik. Kalau gitu, Pak Nyoto sudah siap Pak Nyoto? Kalau sudah siap, ini dia beliau Pak Nyoto, Bapak dan Ibu. Langsung saja, silakan Pak Nyoto, waktu dan tempat untuk Pak Nyoto. Terima kasih. Silakan Pak Nyoto. Ya, Gimana kabar Pak makasih. Nyoto? Baik, Pak Andreas. Kabar Live baik luar selalu. biasa. Mohon izin, saya mau tanya kira-kira suaranya jelas tidak apa namanya yang saya keluarkan dari ini alat mic ini. Kalau dari saya jelas Pak. Oke ya, moga-moga jelas. Oke. Salam sehat, salam sukses, salam awet muda dari Price ya. Kita hari ini sharing-sharing tentang asam urat. Ini penyakit 7 umat ini Pak Andreas ya. Penyakit yang umum digunakan, yang kena semua orang rata-rata kena ya, apalagi udah kepala 4 itu udah umum kena asam urat. Cuma masalahnya sebenarnya asam urat ini bukan penyakitnya ya. Penyakitnya itu akibat penumpukan asam urat baru terjadi penyakit yang disebut gout gitu ya. Nah, gout itu begitu terjadi peradangan di sendi ya jadi gout artritis. Jadi kita sama-sama kan persepsi dulu bahwa asam urat itu bukan nama penyakit, Bapak Ibu ya. Asam urat itu nama dari senyawa yang ada di dalam tubuh kita akibat dari adanya purin di dalam tubuh kita. Ya, purin itu dari mana kita produksi? Umumnya dari protein yang kita konsumsi, Bapak Ibu. Oke, jadi yang namanya penyakit asam urat yang sudah dikenal umum ini sebenarnya adalah penyakit gout gitu ya. Jadi nyeri sendi disertai kemerahan, bengkak, rasa hangat. Kalau dia nyerinya luar biasa karena penumpukan asam uratnya makin banyak di sendi dan umumnya di jempol kaki itu ya. Ini kan sangat menderita sekali, apalagi saat mau tidur semakin malam semakin nyut-nyutan. Nah, ini penyakit dibilang sepele, nggak sepele, dibilang sepele tapi menjengkelkan ya. Karena ini penyakit dari sistem metabolisme kita juga mulai menurun sehingga kita kena penyakit yang namanya asam urat Bapak Ibu. Nah, jadi asam urat ini banyak orang salah persepsi karena banyak orang itu setiap kali nyeri, setiap kali sendi, apapun kambing hitamnya asam urat gitu ya. Padahal belum tentu sesuatu yang nyeri, bengkak dan apa nyut-nyutan itu belum melulu asam urat, kadang-kadang bisa rheumatoid arthritis dan sebagainya ya. Jadi asam urat itu sebenarnya adalah penumpukan dari asam urat yang berlebih di dalam darah, tapi karena berlebih di dalam darah nanti menumpuk di dalam jaringan dan berbentuk kristal asam urat yang bentuknya runcing-runcing.
Ya karena runcing-runcing inilah yang menyebabkan peradangan di jaringan yang terkena asam urat. Dan penumpukannya itu umumnya di mana? Ya umumnya di sendi. Sendinya di mana lagi? Ya umumnya di sendi-sendi, di jari kaki, di jempol, di lutut, di siku gitu ya, di pergelangan kaki ya, di jari jemari. Nah, itu penumpukannya semakin lama semakin besar, goutnya itu lama-lama timbul topi. Topinya itu ya kayak apa benjolan, kalau dibongkar isinya kristal-kristal putih-putih gitu ya. Dan nyeri dan bengkak ini kadang-kadang menyerang nanti reda lagi. Tapi begitu dia sudah reda, suatu saat menyerang lagi, ternyata sakitnya lebih lebih nyeri lagi dan lebih panjang lagi apa namanya masalahnya gitu ya. Nah, jadi apa penyebab asam urat itu? Karena kan penyebab utama adalah kadar asam urat kita di atas ambang normal gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau pria itu kadar asam uratnya 3,4 sampai 7. Jadi lewat dari 7 miligram per desiliter itu sudah diasumsikan asam urat. Kalau wanita ya 2,4 sampai 6 miligram per desiliter ya. Kalau anak-anak antara 2 sampai 5,5 miligram per desiliter. Jadi memang karena asam urat ini diproduksi tubuh, dan asam urat ini sebenarnya ya antioksidan juga yang fungsinya untuk melindungi sel-sel, juga melindungi sel-sel dari radikal bebas ya, namanya antioksidan. Tapi kalau berlebih di dalam darah, lama-lama menjadi penumpukan di jaringan berupa kristal yang menyebabkan peradangan, Bapak Ibu. Nah, ternyata Bapak Ibu, patokan dari kalau laki-laki asam uratnya jangan 7 mg per desiliter. Kalau wanita kalau bisa jangan 6 mg per desiliter gitu ya. Tapi banyak sekali fakta ya, namanya sebut saja fan fact, itu fakta yang kenyataan. Bahwa banyak walaupun asam uratnya tidak tinggi, yang nyeri-nyeri juga Bapak Ibu. Jadi asam urat saya kok nggak sampai 7, cuma 4, tapi saya sudah bengkak, sudah nyeri, udah benjol gitu ya. Terus kesandung lagi. Kesandung kena apa namanya? Kaki meja. Wah, jerit-jerit Bapak Ibu. Ya, nah itu asam urat Bapak Ibu. Padahal fun fact-nya itu kenyataannya tidak melulu orang yang asam uratnya tinggi menderita asam urat. Jadi artinya orang yang asam uratnya tidak setinggi lewat dari 7 miligram per desiliter saja bisa kena peradangan ya. Nah, peradangannya kita tahu Bapak Ibu ya, biasanya di jempol kaki, di pergelangan kaki, di siku, di lutut, di jari jemari gitu ya. Kenapa? Kadar asam urat kita tinggi ya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih kita punya kadar asam urat kita bisa tinggi gitu Bapak Ibu ya? Jadi asam urat ini adalah limbah sebenarnya Bapak Ibu, limbah alami dalam darah yang berasal dari metabolisme purin. Jadi purin ini adalah zat yang biasanya ditemukan di kandungan makanan yang mengandung protein seperti daging, jeroan, jeroan otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat. Nah, itu namanya jeroan Bapak Ibu. Dan yang paling banyak mengandung purin itu daging merah gitu ya. Jadi kalau purinnya terlampau tinggi, lama-lama kan purin ini oleh metabolisme kita dengan enzim xantin oksidase diubah menjadi asam urat untuk dibuang ya Bapak Ibu melalui ginjal gitu ya. Ternyata ketinggian, kebanyakan di dalam darah dia malah apa namanya berkumpul atau dekomposisi di sendi. Ini yang menyebabkan penumpukan asam urat jadi hiperurisemia, akibatnya timbullah penyakit nyeri radang di sendi-sendi itu. Nah, Bapak Ibu, ternyata asam urat itu diproduksi oleh tubuh kita, namanya asam urat dari dalam ya. Purin dari dalam tubuh namanya endogen, tapi purin dari luar eksogen yang kita biasa dari pola makan kita. Karena semua sel-sel tubuh kita yang sudah rusak itu biasanya di metabolismenya jadi zat limbah yang mesti dibuang ya bentuknya purin, Bapak Ibu. Jadi tubuh kita pun memproduksi zat purin, apalagi kita konsumsi makanan yang mengandung zat purin gitu ya. Nanti kita bahas makanan yang banyak mengandung zat purin apa saja ya. Nah, zat purin ini lalu dirubah oleh enzim apa namanya tuh? Xantin oksidase menjadi asam urat. Nah, setelah menjadi asam urat, mestinya dibuang melalui feses. Jadi 30% dibuang melalui feses, 70%-nya dibuang melalui urin gitu ya. Jadi asam urat itu harus dibuang. Jadi mesti didetoks oleh tubuh. Kalau berlebihan di dalam darah artinya dia akan menumpuk. Nah, menumpuknya di mana? Di sendi-sendi Bapak Ibu.
Sendi-sendinya kita udah sama-sama tahu ya, paling banyak di mana? Di jempol, jari jemari, pergelangan kaki, lutut, siku gitu ya. Jadi ada orang yang, aduh Pak, dengkul saya ini nyeri sekali, jadi susah digerakkan, bengkak, panas gitu ya. Ini pasti asam urat, ya bisa asam urat juga bisa yang lain, bisa rheumatoid arthritis atau yang lain gitu Bapak Ibu ya. Jadi asam urat ini karena udah penyakit umum, kadang-kadang jadi kambing hitam Bapak Ibu untuk penyakit selain asam urat karena ciri-cirinya mirip gitu ya. Nah Bapak Ibu, zat purin yang terkumpul dalam darah ini yang sudah diubah menjadi asam urat yang berlebihan ini harusnya dibuang melalui apa tadi Bapak Ibu? Melalui ginjal dan melalui feses. Jadi bagi mereka yang punya masalah metabolic disorder, sistem metabolismenya kurang bagus untuk membongkar sampah di dalam tubuh, maka tubuhnya cenderung menumpuk asam urat, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita punya ginjal fungsinya sudah melemah untuk mendetoksifikasi asam urat sehingga tidak bisa dibuang 100% melalui urin, kan nyangkut di dalam darah. Demikian pula pencernaan kita kalau tidak mampu buang secara optimal sehingga fesesnya juga tidak banyak mengandung asam urat karena banyak mengandung di dalam darah ya. Jadi penyebab utamanya ya dari sistem metabolisme kita juga Bapak Ibu yang kemampuannya sudah mulai menurun ya. Jadi ciri-cirinya apa Bapak Ibu? Jadi kalau kita di bagian jempol kaki, lutut, pergelangan kaki rasanya nyeri ya. Apalagi nyerinya itu kalau semakin digerakkan makin nyeri ya. Kena sentuh temennya, saudaranya, atau siapapun pasangannya bisa jerit-jerit itu Bapak Ibu kalau kesentuh karena nyerinya minta ampun. Nah kemudian apalagi semakin malam kadang-kadang makin nyeri, makin nyuncutan ya. Kemudian karena dia terjadi inflamasi, bahasa Inggrisnya inflamasi kan inflame ya, terbakar gitu ya, peradangan. Jadi bengkak, bengkak di bagian sendi, di bagian synovium apa itu, di bagian apa cairan sendinya, dan terjadi pengkristalan Bapak Ibu. Nah kristalnya ini bentuknya adalah tajam-tajam Bapak Ibu. Karena tajam-tajam itu menjadi radang ya. Nah, karena sudah radang itu akibatnya apa? Panas di area persendian. Bisa panas, bisa hangat, bisa seperti sensasi terbakar. Dan biasanya kulit kemerahan di sekitar persendian yang bertumpuk asam urat, Bapak Ibu ya. Jadi digerakkan itu sakitnya minta ampun, pakai jalan aja sakit, apalagi digerakkan gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itulah kenapa kita bisa terjadi asam urat. Ya, jadi kita ulangi lagi ya penyebab asam urat. Nah, Bapak Ibu, tubuh kita memproduksi purin, di mana sel-sel tubuh kita yang rusak, ya, sel-sel tubuh kita yang rusak, ya, zat sampahnya juga menjadi purin, gitu ya. Purin dirubah oleh tubuh kita menjadi asam urat dan harus dikeluarkan oleh metabolisme tubuh. Lagi dari konsumsi makanan yang mengandung purin. Nah, Bapak Ibu, sumber purin yang tinggi ini yang menyebabkan kita kena asam urat. Kemudian ada lagi orang yang terkena lysis tumor sindrom. Jadi ada penyakit kanker di mana menyebabkan banyak kematian di sel-sel tubuh kita, sehingga sel-sel tubuh kita kan otomatis jadi kadar purin dari dalam tubuh kita sendiri. Akibatnya juga bisa asam urat, gitu Bapak Ibu ya. Dan kemudian konsumsi makanan yang banyak mengandung daging merah, sapi, babi, domba juga asam urat kita bisa tinggi karena kadar purinnya tinggi. Apalagi makanan laut ya, terutama makanan laut, laut yang air laut dangkal gitu ya, bukan air laut dalam. Air laut dalam juga ada ya, seperti kerang, kepiting, udang, cumi gitu ya, itu juga kadar asam uratnya tinggi. Dan minuman yang mengandung gula dan sudah difermentasi seperti bir, minuman beralkohol, minuman berfruktosa. Dan minuman berfruktosa ini kalau kita lihat ke tos serba Bapak Ibu ya, di semua tos serba di modern market yang minumannya manis-manis, sedap-sedap, katanya rasanya buah A, B, C, D, itu kandungan fruktosanya tinggi. Jadi kebiasaan konsumsi minuman yang ada di tos serba dalam kemasan plastik botol-botolan itu yang rasanya enak-enak itu lambat laun membuat tubuh kita menjadi memiliki kadar asam urat tinggi, hiperurisemia, lama-lama kita bisa kena asam urat ya. Jadi apa faktor risikonya orang yang kena asam urat itu apa? Nah, jadi Bapak Ibu, orang yang cenderung kena asam urat itu ternyata dari dua jenis kelamin ya, pria atau wanita, ternyata lelaki atau pria menang urutan pertama sebagai pemilik resiko asam urat tertinggi gitu ya. Sebab itu jadi yang pria itu hati-hati karena risiko asam urat itu lebih dominan pria.
Kemudian usia Bapak Ibu. Jadi usia itu semakin kita berumur, semakin lanjut, resiko kena asam urat semakin tinggi. Kok bisa? Karena fungsi metabolisme kita semakin menua, semakin menurun. Kemampuan ginjal untuk mendetoksifikasi asam urat di dalam darah makin menurun. Kemampuan pencernaan kita untuk membongkar sampah hasil limbah asam urat makin menurun. Akibatnya banyak di dalam darah dan masuk lagi ke dalam jaringan, berbentuk kristal, lama-lama jadi kena penyakit gout ya. Jadi Bapak Ibu, hiperurisemia itu adalah karena kadar asam urat dalam tubuh kita tinggi ya. Dan asam urat itu sendiri bukan nama penyakit Bapak Ibu. Nama penyakitnya sebenarnya apa? Gout ya. Gout gitu ya. Tapi karena kalau saya sebut gout takut salah ini pembacaan. Jadi saya sebut gout aja dia, GOUT. Jadi karena asam urat yang tinggi di dalam darah disebut penumpukan asam urat atau hiperurisemia karena ginjal kita tidak mampu membongkar semua sampahnya secara optimal, demikian pula pencernaan menumpuk di dalam jaringan, akibatnya kita kena penyakit gout gitu ya. Nah, gout itu kalau menyerang di sendi-sendi disebut gout arthritis ya. Nah, Bapak Ibu, selain resiko kena asam urat itu pria, usia kita semakin lanjut juga semakin berisiko kena asam urat, kita kegemukan juga berisiko asam urat. Jadi ya bagi mereka yang overweight atau obesitas, ya risikonya kena asam urat gitu ya. Dan termasuk suku bangsa, tapi kebetulan kita ini bukan termasuk suku bangsa yang risiko asam urat, kayaknya penduduk Kepulauan Pasifik ya yang risiko kena asam uratnya tinggi. Kemudian genetik Bapak Ibu, genetik itu apa? Genetik itu keturunan. Jadi kalau orang tua kita itu memiliki apa namanya genetik sering sakit asam urat, ya kita juga mudah kena penyakit asam urat. Kemudian penyakit ginjal Bapak Ibu, ya kita tahu sama tahu bahwa asam urat itu sebagian besar dibuang limbahnya itu melalui urin. Urin itu melalui ginjal. Jadi kalau ginjal kemampuannya menurun, otomatis kita mudah terjadi penumpukan asam urat. Jadi bagi mereka yang punya masalah penyakit ginjal juga bisa punya faktor risiko asam urat gitu ya. Nah, kemudian penurunan fungsi ginjal. Jadi eh, termasuk penurunan fungsi ginjal itu kita konsumsi obat-obatan Bapak Ibu ya. Jadi bagi mereka yang sudah keseringan konsumsi obat-obatan seperti obat-obat diuretik gitu ya, aspirin, pengencer darah ya, kemudian imunosupresan yang menekankan imunitas kita, dan kita kebiasaan konsumsi obat-obatan itu juga menyebabkan kita punya risiko kena asam urat Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita konsumsi obat-obatan yang sering-sering ya, itu juga bisa menyebabkan kita termanifestasi asam urat. Nah, bagi mereka yang sudah kena asam urat rutin Bapak Ibu dari subakut jadi akut apalagi jadi kronis itu berbahaya sekali Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena asam urat itu juga menyebabkan kualitas hidup kita menurun kemampuannya. Dan yang menarik itu asam urat itu ternyata berteman dengan penyakit hipertensi. Jadi bagi mereka yang punya masalah penyakit hipertensi itu cenderung punya penyakit asam urat ya, dan orang yang punya penyakit asam urat juga cenderung hipertensi. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, asam urat ini Bapak Ibu selain dia menumpuk di sendi-sendi, ternyata dia juga menumpuk di mana? Menumpuk di ginjal. Asam urat ini menjadi batu ginjal, bisa juga batu kandung kemih. Akibatnya bisa merusak ginjal, sebut nefropati ya. Nah, akibatnya Bapak Ibu bagi mereka yang punya masalah asam urat kronis itu juga bermasalah dengan penyakit jantung dan pembuluh darahnya dan sebagainya ya karena sindrom metabolik Bapak ya. Bapak Ibu. Jadi kalau kita kena penyakit itu jangan disepelekan Bapak Ibu ya. Oke. Dan penyakit asam urat ini karena sudah menjadi penyakit sejuta umat, 4-6% dari populasi di dunia itu menderita asam urat. Ya, kita ulangi lagi. Biasanya asam urat di mana? Di sendi jemari, di sendi lutut, di sendi jempol, sendi pergelangan kaki, ya. Kadar asam urat yang tinggi dalam darah penyebab gout, radang sendi, ya. Akibatnya apa Bapak Ibu? Kita nyeri-nyeri luar biasa di sendi-sendi di mana asam urat itu menumpuk. Ya, jadi inflamasi kemerahan, nyerinya ini kadang-kadang juga membuat kita tidak nyaman, mau tidur aja susah karena mau tidur tiba-tiba
kaki kita kena dinding kamar tidur, wah jerit-jerit kebangun-bangun gitu ya. Nah, jadi kemampuan ginjal kita sudah melemah untuk mengekskresikan atau mengeluarkan asam urat lewat urin, akibatnya dia menumpuk di dalam darah, akibatnya menumpuk di dalam jaringan, kalau menumpuk di ginjal jadi batu ginjal, menumpuk di kandung kemih jadi batu kandung kemih, dan ini tidak nyaman Bapak Ibu ya. Dan penyebabnya juga selain orang yang jarang olahraga, orang yang kegemukan itu juga berfaktor risiko asam urat, Bapak Ibu. Dan mereka yang sudah kecanduan konsumsi makanan siap saji, konsumsi makanan minuman dalam kemasan yang biasa ada di di tos serba, di marketplace gitu ya, di modern market yang banyak gula. Jadi Bapak Ibu kalau orang yang sudah kecanduan gula, sugar adiksi, itu juga pasti kena asam urat Bapak Ibu ya. Baik itu gula, fruktosa, sukrosa, semua yang mengandung gula itu juga pencetus asam urat ya. Apalagi konsumsi alkohol, kemudian kebiasaan keranjingan konsumsi obat-obatan imunosupresan, obat-obatan pencer darah aspirin, obat-obatan diuretik, itu juga pencetus penyebab asam urat Bapak Ibu. Oke, lanjut ya, sekarang kita kalau sudah punya masalah asam urat bagaimana? Apalagi asam uratnya sudah akut. Nah, oleh sebab itu kalau sudah akut, ya solusi pertama pola makan kita diperbaiki. Jadi makanan yang tinggi purin itu kalau bisa dihindari Bapak Ibu. Karena purin oleh tubuh kita diubah oleh enzim santin oksidase, diubah menjadi asam urat, baru dikeluarkan melalui sekresi di feses maupun di urin atau berkemih ya melalui ginjal. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau udah asam uratnya bandel, udah banyak sekali peradangan di sendi-sendi, apalagi sudah sampai membentuk tofi, hindari deh makanan yang tinggi purin seperti ikan kembung. Ya, ini saya doyan sekali nih ikan kembung, ternyata asam uratnya tinggi ya. Ikan tenggiri, sarden, ikan tuna, ya, ikan bilis ya, kecil-kecil itu Bapak Ibu ikan bilis gitu ya. Kemudian telur ikan, kalau kepiting udah jelas ya, kepiting, udang, kerang ya. Nah, itu kadar asam uratnya tinggi. Kemudian apalagi jeroan, otak, limpa, ginjal, usus, paru, babat. Pagi makan soto babat, siang makan sop sumsum, malamnya makan sate kambing ya. Terus makannya duren ya. Besok minumnya teh manis, setelah itu minum bir bintang, langsung nggak bisa jalan Bapak Ibu, karena bengkak semua sendinya, asam uratnya menumpuk di sendi ya. Nah itu yang mesti dihindari. Kemudian apalagi ragi, konsumsi makanan yang berragi itu dilarang buat mereka yang sudah punya asam urat kronis ya. Kemudian konsumsi makan daging merah, daging putih, daging ikan yang diawetkan. Jadi makanan kaleng lah ya, itu juga menyebabkan asam urat kita berontak. Berontaknya bagaimana? Numpuk di sendi gitu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, konsumsi sayur-sayuran yang warnanya hijau pekat. Bapak Ibu, sayur-sayuran yang warnanya hijau pekat apa? Pete gitu ya. Apalagi daun singkong, daun pepaya, apalagi baik tanaman air juga ada tuh rasanya enak sekali buat lalap, tapi ternyata bikin asam urat gitu ya. Nah, itulah pencetus asam urat tinggi termasuk konsumsi minuman beralkohol ya. Lalu makanan yang kadar purinnya menengah atau medium ya. Jadi kalau itu jangan konsumsi yang tinggi kalau udah punya masalah asam urat ya. Jadi kalau konsumsi kadar purin yang medium atau rendah atau menengah gitu ya, boleh tapi jangan banyak-banyak. Contoh daging ayam, kismis, ikan air tawar, daging merah tanpa lemak, kacang soya, ya, kemudian biji-bijian, ya, kemudian kacang hijau, asparagus, kemudian roti gandum, cendawan atau jamur gitu ya, bayam itu ada kadar purinnya tapi tingkat menengah, boleh dikonsumsi tapi jangan banyak-banyak. Jadi kalau gitu konsumsi kadar purinnya rendah aja deh, buah-buahan gitu ya, kopi, teh, susu, keju, kemudian telur, nasi, mie, ya itu kadar purinnya rendah Bapak Ibu. Kemudian cuka, coklat, es krim, kan enak juga ya. Ini kan ini cenderung rendah, jadi kita konsumsi lebih banyak juga nggak apa-apa.
ubi kayu, jagung, biskuit gitu ya, itu kadar asam uratnya rendah. Jadi Bapak Ibu, bagi mereka yang sudah bolak-balik nyeri-nyeri sendi di pergelangan kaki, di siku, di dengkul, di jempol gitu ya. Dari apa tadi? Makanan yang tinggi purin, ya, ikan kembung, ikan tenggiri, sarden, ikan tuna, kemudian ikan bilis, telur ikan, kepiting, udang, kerang, cumi-cumi, jeroan, otak, limpa, ginjal, paru, usus, babat. Wah, enak-enak semua Bapak Ibu, ya. Terus sayur-sayuran yang warnanya hijau pekat, ya, sayur daun singkong, sayur daun pepaya. Kemudian kalau buah itu ternyata avokado asam uratnya termasuk purinnya tinggi ya. Kemudian pete ya, kemudian hindari, apalagi Bapak Ibu, hindari kalau kita sudah kena asam urat, konsumsi gula, konsumsi garam Bapak Ibu. Ternyata garam dan gula itu salah satu faktor pemicu asam urat kita tidak bisa kita redam ataupun berkurang, bahkan bertambah. Dan kalau sudah masuk ke jaringan dan tiba-tiba dia masuk dalam jaringan di sendi-sendi kita, dia betah sekali Bapak Ibu, terdekomposisi, terberkumpul ya. Lama-lama dia menjadi bentuknya tofi Bapak Ibu. Tofi itu merusak sendi-sendi kita, bahkan jari-jari kita bergeser Bapak Ibu. Nah, kalau jari-jari kita itu sudah cacat karena kebanyakan asam urat yang menggeser gitu ya, menggeser sendi-sendi kita, itulah yang membuat kualitas hidup kita jauh berkurang Bapak Ibu ya. Sampai udah bengkok-bengkok kita punya sendi. Nah, itu kita hindari. Nah, Bapak Ibu, jadi kita mulai lagi ya dari makanan yang mengandung purin, namanya makanan mengandung purin. Kemudian tubuh kita juga menghasilkan purin. Lalu kalau sudah purin itu diubah oleh tubuh kita di metabolisme menjadi asam urat. Asam urat itu kalau berlebih di dalam darah akan masuk ke dalam jaringan, bentuknya kristal Bapak Ibu ya. Dan kristal ini bentuknya tajam-tajam, runcing-runcing seperti paku, seperti jarum. Akibatnya dia membuat peradangan di jaringan sendi-sendi. Nah, pada saat terjadi peradangan, darah putih kita akan keluar untuk mengatasi peradangan tersebut ya. Dan kristal-kristal itu akibatnya apa? Tumbuh di sel-sel ya. Kemudian ternyata begitu protein kita memanggil sel darah putih lebih banyak lagi untuk mengatasi peradangan akibat dari penumpukan asam urat. Nah, Bapak Ibu, sel darah putih itu begitu dia berperang melawan asam urat, ya, itu ternyata sel darah putihnya membentuk purin juga, Bapak Ibu. Karena membentuk purin juga, akibatnya membuat asam urat kita makin bertambah dan bertambah, Bapak Ibu. Ya, itu adalah ternyata penyakit asam urat itu kalau tidak segera diatasi, tadinya asam urat subakut jadi penyakit goutnya subakut, jadi gout akut, lama-lama gout kronis. Nah, kalau gout kronis ini jadi sudah langganan asam urat kita untuk beraktivitas pasti repot karena banyak nyeri-nyeri sendi gitu Bapak Ibu ya. Jadi saya ulangi lagi, asam urat itu bukan penyakitnya ya. Asam urat itu senyawa yang dibentuk oleh tubuh kita dan mesti dibuang oleh tubuh kita. Dan asam urat itu juga kalau kadarnya tidak tinggi ataupun cukup, itu sebenarnya adalah antioksidan untuk melindungi sel-sel tubuh kita dari serangan radikal bebas, melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan, gitu ya. Tapi kalau berlebih asam uratnya di dalam darah, dia akan menumpuk di jaringan. Artinya tubuh kita itu butuh keseimbangan Bapak Ibu ya. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Jadi punya standar ya homeostatis ya. Jadi tahap 1 dari asam urat tinggi itu, asam urat menumpuk dulu dalam darah dan mulai membentuk kristal di sekitar sendi. Nah, karena membentuk kristal di sekitar sendi ini Bapak Ibu, akibatnya menjadikan apa? Kristal ini bentuknya runcing-runcing, akibatnya menyebabkan peradangan karena luka-luka kan di sendi-sendi di lapisan sendi-sendi yang ada penumpukan asam urat. Nah, menyebabkan peradangan. Begitu meradang pasti nyeri, bengkak, panas dan sulit digerakkan, namanya inflamasi. Dan lama-lama semakin banyak penumpukan di dalam sendi-sendi kita akan timbul terbentuk tofi. Nah, gout yang udah ada topinya ini Bapak Ibu, itu sudah akan merusak sistem eh,
persendian kita ya. Jadi sendi di kaki, sendi di tangan, sendi di lutut, sendi di siku, di mana sudah ada tofi pasti merusak jaringan di persendian tersebut. Bentuk benjolan-benjolan tofinya itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, ternyata penyakit asam urat itu harus diperbaiki ya. Diperbaiki dengan apa? Dengan cara kita punya kekuatan tubuh kita harus mampu membongkar semua limbah asam urat yang ada di dalam tubuh kita sehingga tidak menjadi penyakit gout gitu ya atau gout gitu ya. Jadi penyakit gout itu adalah penyakitnya ya. Jadi kalau kita tidak ingin kena penyakit gout, artritis, asam urat kita harus seminimal mungkin di kadar di bawah batas normal. Kalau laki-laki 7 mg per desiliter, kalau wanita ya 6 mg per desiliter ya. Nah Bapak Ibu, bagaimana caranya kalau kita sudah punya masalah asam urat yang berlebih dalam tubuh kita? Ya. Dan yang menarik itu Bapak Ibu, kalau kita ingin sehat, kita harus holistik Bapak Ibu ya, karena sehat itu mencakup segala sesuatunya. Dari pola makan kita, dari gaya hidup kita, dari pola pikir kita. Karena tubuh itu adalah satu kesatuan dari body, mind, and soul. Jadi dari tubuh, dari mind, dari soul, dari tubuh, pikiran, dan jiwa itu harus sehat semua, nggak bisa satu persatu. Jadi dalam satu kesatuan Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu kalau kita punya masalah asam urat Bapak Ibu, penyebab utamanya kita sudah sama-sama tahu, kita kebanyakan kadar purin di dalam tubuh kita tidak mampu untuk mengeluarkan zat sampah dari purin itu yang berupa asam urat. Jadi purin itu oleh tubuh kita diubah menjadi asam urat. Asam urat harusnya dibuang melalui urin ataupun melalui feses ya. 70% melalui urin, melalui metabolisme ginjal, 30%-nya melalui metabolisme pencernaan. Nah, kemampuannya menurun, tidak mampu terbongkar 100%, tidak mampu terdetoksifikasi 100%, menumpuk di jaringan, jadilah asam urat. Menumpuk di ginjal, jadi batu ginjal. Menumpuk di kemih, kandung kemih, jadi batu kandung kemih ya. Jadi kalau bisa kita harus mereduksi kadar asam urat kita yang berlebih, jangan sampai hiperurisemia. Tapi bagi mereka yang sudah kena masalah dengan asam urat, nah bagaimana caranya? Nah caranya Bapak Ibu, tadi saya sudah ceritakan kalau bisa pola makan kita itu harus dikurangi yang kadar purin tinggi, jangan dikonsumsi ya. Udah asam uratnya tinggi, jalan aja udah susah, udah bengkak di jari, udah jempolnya merah semua, udah ada topi, tapi makannya mautnya tongseng gitu ya. Pagi tongseng, malam sate ya kan, minumnya bir bintang ya. Kemudian juga apa hobinya makannya buah-buahan yang purinnya tinggi, makannya duren. Ya susah sembuh Bapak Ibu karena tubuh kita udah kebanyakan limbah asam urat yang mestinya dibongkar malah ditambahkan. Jadi kalau sudah punya asam urat seperti itu, hati-hati Bapak Ibu. Karena faktor risiko orang yang punya asam urat itu cenderung punya masalah apa? Punya masalah hipertensi. Kalau udah punya masalah hipertensi, nanti lama-lama masalahnya ke penyakit jantung, lama-lama ke penyakit gagal ginjal juga Bapak Ibu. Jadi sesuatu penyakit yang kita pelihara dan kita sayang-sayang itu jangka panjangnya jadi penyakit komplikasi, lama-lama penyakit terminal, akibatnya kita tidak punya kualitas hidup yang baik, kita tidak bisa produktivitas dan tidak bisa nyaman Bapak Ibu. Nah, kalau sudah begitu, ya sudah, kita harus kembali ke memperjuangkan kondisi tubuh kita agar menjadi kembali sehat seperti waktu sedia kala, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya mengembalikan ke tubuh kita seperti sedia kala? Ya semua sampah-sampah metabolisme kita yang bersifat merusak organ-organ tubuh kita ya harus dibongkar, namanya detoksifikasi Bapak Ibu. Nah saat detoksifikasi itu kita hindari pola makan yang banyak mengandung purin ya. Nah, kedua apalagi Bapak Ibu, konsumsi makanan buah-buahan yang mengandung kalium. Nah, buah-buahan yang mengandung kalium itu mampu memberi kekuatan kepada tubuh kita untuk membongkar asam urat yang sudah banyak di dalam
peredaran darah. Yang sudah banyak di dalam jaringan, ya. Jadi asam urat itu harus dibuang, Bapak Ibu, semuanya sampai tidak berlebih dalam tubuh kita. Dan tubuh kita itu mesti punya kekuatan untuk membongkar asam urat itu. Nah, contohnya Bapak Ibu, waktu tubuh kita itu masih muda ya, masih remaja, kita makan daging merah, habis konsumsi makan daging merah, lalu kita makan minuman manis-manis, kita konsumsi makanan yang enak-enak gitu ya. Kok nggak asam urat? Ya karena pada saat itu fungsi metabolisme kita masih sempurna untuk bongkar sampah metabolisme. Nah, semakin usia kita lanjut, sampah metabolisme ini makin tidak optimal dibongkarnya sehingga banyak beredar di dalam darah dan di jaringan. Nah, kita harus kembalikan dengan cara apa, Bapak Ibu? Nah, pada kesempatan ini saya ingin sharing tentang sebuah produk yang sangat luar biasa yaitu Terazen, Bapak Ibu. Nah, Terazen ini adalah saripati buah-buahan yang memang secara empirik ribuan tahun punya khasiat, Bapak Ibu. Diekstrak ganda, ya 2 kali, namanya ekstrak ganda 2 kali dengan teknik ekstraksi dingin. Makanya biasa disebut dengan bioorganic double strength. Kenapa disebut bioorganic? Banyak sekali di luar, di bisnis-bisnis lain yang lain, di produk-produk yang lain, produk antioksidan, produk stem cell, produk apapun Bapak Ibu. Cuma pertanyaannya adalah apakah suplemen atau nutrisi itu kondisinya dalam kondisi hidup atau masih raw Bapak Ibu? Jarang Bapak Ibu. Rata-rata mereka diproses dengan proses pemanasan sehingga bioaktifnya sudah tidak ada. Mungkin kalau antioksidannya ada, fitonutrisinya ada, fitokimianya ada, ya antioksidannya ada, tapi zat hidupnya untuk mendetoksifikasi sampah sampai tingkat metabolismenya sudah jauh berkurang. Jadi sebuah apa namanya ini ya sebuah suplemen ya, sebuah suplemen yang memiliki kekuatan untuk mendetoksifikasi secara optimal itu syaratnya adalah dia harus bersifat hidup atau bio dalam diprosesnya ekstraksi dingin Bapak Ibu ya. Dan itu hanya ada di Terazen. Jadi buah-buahan seperti Morinda citrifolia, Garcinia mangostana, kemudian Centella asiatica, kemudian juga ada Cinnamon burmani, itu diekstraksinya dingin dengan fermented terlebih dahulu, diekstraksi dingin 2 kali sehingga menjadi larutan yang sangat pekat, Bapak Ibu. Ini kalau kita konsumsi rutin, ini memberi kekuatan kepada tubuh kita, memberi kekuatan kepada sel-sel kita, memberi kekuatan kepada jaringan kita untuk mendetok sampah metabolisme yang memang harus dibuang, Bapak Ibu. Di antaranya sampah asam urat, ya. Jadi bagi bapak-bapak ibu-ibu yang sudah menderita asam urat bertahun-tahun, ya, saya nggak cerita yang biasa-biasa, Bapak Ibu, yang udah asam uratnya bertahun-tahun deh, ya. Apalagi yang udah mulai timbul topi-topi yang tangannya itu udah banyak topi, bahkan udah bengkok-bengkok gitu, Bapak Ibu. Nah, itu kan bukan penyakit yang sederhana. Kita mesti berjuang untuk kembali sehat, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus konsumsi makanan yang mengandung saripati buah-buahan yang mampu mendetoksifikasi sampah-sampah tubuh kita. Jadi yang pertama, hindari konsumsi makanan yang tinggi purin karena makanan tinggi purin akan menyebabkan asam urat tinggi. Asam urat tinggi menyebabkan hiperurisemia, hiperurisemia menyebabkan gout artritis tadi atau gout gitu ya, gout artritis yang asam urat. Nah, jadi solusinya bagaimana? Kita yang tadinya intoksifikasi, banyak racun masuk ke dalam sel-sel kita, harus detoksifikasi ya. Detoksifikasi yang pertama, pola makan kita jangan lagi beban tubuh kita ditambahkan dengan makanan yang tinggi purin. Konsumsi makanan yang rendah purin, kedua makanan yang mengandung sari buah-buahan. Jadi Bapak Ibu selain konsumsi Terazen, cari makanan yang kadar kaliumnya cukup. Kita konsumsi nanas misalnya ya, kita konsumsi pepaya, semangka, kita konsumsi beragam buah-buahan, pisang yang kadar kaliumnya oke, itu membantu tubuh kita membongkar sampah metabolisme. Kemudian kita banyak cukup minum air. Jadi saat kita konsumsi banyak cukup minum air, itu sampah metabolisme berupa asam urat juga mampu dibongkar. Ketiga Bapak Ibu, kita juga harus olahraga karena orang yang olahraga itu memperbaiki sistem metabolisme juga sehingga mampu membongkar asam urat dalam tubuh kita. Dan yang saya sebutkan tadi bahwa kita sehat itu bukan melulu hanya tubuh, tapi body, mind, and soul.
ternyata ini hasil riset ya. Orang yang punya masalah dengan kejiwaan, ya, misalnya masalah mudah tersinggung gitu ya, itu ternyata membebani fungsi ginjal. Jadi orang yang ternyata gampang baper, gampang tersinggung, itu menyebabkan hasil survei ini Bapak Ibu, ginjalnya itu kemampuan detoksifikasi sampah melemah, ya bisa cenderung asam urat juga gitu ya. Nah karena ternyata asam urat itu faktor risiko tertinggi laki-laki, jangan-jangan laki-laki gampang tersinggung. Nah itu bercanda aja Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, jadi kita mesti holistik ya, pola makan kita juga harus baik, hindari makanan yang mengandung gula. Semua gula itu mencegah asam urat keluar dari tubuh. Hindari konsumsi makanan yang mengandung garam atau natrium atau sodium. Karena garam atau natrium atau sodium menyebabkan tubuh kita sulit untuk mengeluarkan asam urat keluar dari tubuh, ya. Walaupun melalui ginjal gitu ya. Jadi kita harus jarang konsumsi makanan apa yang manis-manis dan asin-asin ya. Nah, lalu Bapak Ibu, setelah itu karena kita sudah mengenal terasen, jadikan ini solusi. Karena ini saripati buah-buahan yang saya sebut di atas bersifat bioorganik, diekstraksi dingin 2 kali. Jadi kita cukup semprot di bawah lidah, sehari 5 semprot, 4 kali boleh, 5 kali boleh. Tergantung kondisi kesehatan Anda. Jadi kalau kesehatan Anda itu sudah kronis, saran saya semprot di bawah lidah itu 5 kali, sehari 5 kali. Tapi kalau dia masih subakut ataupun go-out-nya masih akut atau go-out-nya masih subakut, bisa 5 semprot sehari 4 kali Bapak Ibu. Tapi kalau mau awet muda, karena orang awet muda itu nggak ada yang kena asam urat, nggak ada yang kena kolesterol, nggak ada yang kena hipertensi, nggak ada yang kena diabetes. Jadi konsumsi ini jadikan lifestyle, karena tubuh kita itu butuh bahan baku antioksidan yang cukup, butuh bahan baku asam amino esensial yang cukup untuk membuat kita awet muda, segar bugar Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita umur berapapun nggak ada masalah dengan asam urat, kolesterol, hipertensi, gula darah, berarti Anda adalah awet muda Bapak Ibu. Tapi kalau masih muda, penyakitnya udah segambreng, ya berarti Anda penuaan dini, gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kita sudah bahas tentang bahaya asam urat, gejalanya, faktor risikonya, dan Anda konsumsi terazen karena mengandung diantaranya Morinda citrifolia yang memiliki alkaloid master enzim diantaranya prozeronin yang memperbaiki fungsi pencernaan, melenturkan protein sel-sel, meningkatkan imunitas tubuh, mengaktifasi enzim protease yang sangat bagus untuk mereduksi asam urat yang udah banyak di dalam darah kita bagi mereka yang sistem metabolismenya sudah menurun sehingga terjadi asam urat menumpuk dan kena gout artritis ya. Jadi ini Bapak Ibu penelitian tentang Morinda citrifolia itu banyak sekali dari Dr. Salomon PhD, Dr. Ralph Heinich itu banyak sekali. Bahkan bukan sekedar untuk asam urat buat mereka yang punya masalah penyakit paru-paru seperti asma, kemudian bagi mereka yang punya masalah tumor, diabetes, migrain, sakit kepala, disfungsi seksual, insomnia, sakit liver, sakit ginjal. Nah, ini penyakit ginjal inilah yang melemah fungsi ginjalnya menyebabkan tidak mampu membongkar asam urat keluar dari tubuh kita sehingga urin itu tidak mampu mengekskresikan eh, asam urat secara optimal. Akibatnya kita kena penyakit gout artritis gitu ya, atau disebut penyakit asam urat. Kemudian apalagi Bapak Ibu sakit paru-paru, imunitas rendah dan sebagainya ya, hipertensi, sakit jantung, konstipasi dan sebagainya dan berbagai macam buah yang kalau saya ceritakan satu-satu mungkin cukup panjang Bapak Ibu ya, tapi semua buah-buahan ini yang sudah diekstraksi ganda 2 kali ya, seperti Garcinia mangostana, Punica granatum gitu ya, seperti Centella asiatica, Cinnamon burmani, itu udah diekstraksinya ganda 2 kali dan ekstraksi dingin, sehingga dalam bentuk bioorganik ini powerful sekali untuk membuat kita awet muda Bapak Ibu. Nah, karena awet muda itu cenderung kita tidak punya masalah dengan penyakit ya. Jadi terasen ini efektif bukan sekedar untuk asam urat, tapi membuat kita awet muda karena orang awet muda tidak punya masalah dengan penyakit. Dengan cara tubuh kita diberi kekuatan untuk mendetoksifikasi semua sampah limbah yang dalam tubuh kita diberi kesempatan untuk memperbaiki sistem homeostatis dan keseimbangan imunitas tubuh dan tubuh kita diberi kekuatan untuk meregulasi semua sistem, termasuk sistem hormonal, ya, sistem peredaran darah dan bagian segalanya.
Dan terakhir, dia memberi kekuatan tubuh kita untuk regenerasi sel, Bapak Ibu. Dan semua itu bisa dilakukan kalau kita rajin konsumsi makanan yang mengandung antioksidan tingkat tinggi yang bentuknya bioaktif, Bapak Ibu. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, setelah itu bagaimana kalau kita mau sehat? Penyebab utama adalah penyumbatan dalam tubuh kita. Kita punya alat yang sangat luar biasa, namanya Price, Itera Care ya. Jadi Itera Care itu kita pakai standar utama kita bagaimana SOP awal, kita panaskan kedua telapak tangan, kedua telapak kaki kita, kemudian dari leher, dada, ulu hati, pusar kita panaskan, dan di sepanjang tulang belakang kita panaskan Bapak Ibu. Nah, yang menarik adalah di sepanjang tulang belakang itu atau spinal cord itu banyak sekali sistem saraf-saraf yang berhubungan dengan organ-organ tubuh kita. Ya, karena permasalahannya adalah masalah pencernaan, setelah dipanaskan di sepanjang spinal cord kita atau tulang belakang kita panaskan di bagian lambung, ya, di bagian usus halus dan usus besar kita panaskan Bapak Ibu. Dan yang paling penting kita panaskan juga di bagian ginjal agar fungsi ginjal kita optimal kembali untuk mampu membongkar sampah metabolik dari metabolisme purin menjadi asam urat dibongkar secara optimal. Jadi ginjal kita kalau fungsinya sudah bagus, otomatis mampu membongkar sampah asam urat secara optimal. Kalau kadar asam urat kita tidak tinggi, tidak hiperurisemia, lama-lama semua permasalahan asam urat kita bisa remisi atau berkurang dan lama-lama hilang, Bapak Ibu ya. Selain kita konsumsi terazen rutin untuk memberi gizi mikro antioksidan, ya, mineral enzimatik dan sebagainya, kita panaskan di bagian pencernaan dan fungsi ginjal rutin di bagian tulang belakang, itu moga-moga bisa mengatasi penyakit asam urat kita lebih cepat dan tuntas, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi plot twistnya, fan fact-nya adalah bahwa asam urat itu banyak terjadi bagi di mereka yang punya masalah penyakit hipertensi. Nah, jadi kalau orang punya penyakit hipertensi, otomatis kecenderungannya kena penyakit asam urat. Ya. Nah, kemudian orang yang punya masalah pengentalan darah, pengentalan darah ya, dan konsumsi obat-obatan pengencer darah juga punya risiko kena asam urat hiperuremia, ya, sifatnya aktif. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi di sini ada lagi saluran meridian hati yang mesti dipanaskan ya, di sistem produksi di bagian depan gitu ya. Kita mesti panaskan juga yang berhubungan dengan saluran meridian ginjal, saluran meridian hati juga mesti dipanaskan. Oke, sampai di sini saya sudah sharing tentang bagaimana caranya kita tidak terkena manifestasi penyakit gout, ya, gout, artritis, tapi orang biasa sebut penyakit asam urat, padahal asam urat itu hanya pencetusnya, ya, pencetus dari penyakit gout itu sendiri, yaitu nyeri sendi, inflamasi di sendi dan sebagainya. Oke, terima kasih atas luang waktu Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah mendengarkan informasi ini. Semoga informasi ini memberikan edukasi, juga memberikan inspirasi buat Bapak Ibu untuk menjaga kualitas kesehatan kita. Karena kesehatan itu paling penting di mindset dulu. Kalau kita mau mengedukasi kita, diri kita untuk betapa pentingnya kesehatan, kita bisa meningkatkan kualitas kita lebih baik lagi. Karena memang apa yang paling bernilai itu kesehatan, tapi kesehatan itu baru terasa bernilai setelah kita kehilangan. Sebelum kehilangan kita nggak merasa bernilai. Tapi kalau kita sudah ada di rumah sakit dan semua selang ada dalam tubuh kita, dan kita sudah tidak bisa beraktivitas, baru kita berpikir berapapun harga mesti saya bayar untuk sehat. Ya. Padahal paling penting itu adalah preventif dibandingkan kuratif. Jadi kalau bisa kita menjaga kesehatan lebih penting daripada mengobatinya. Ya. Mungkin ini memberi inspirasi buat Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas waktu luang Bapak Ibu bisa mendengarkan informasi ini. Semoga kita sama-sama bisa sehat, panjang umur, dan sukses bersama Pride Indonesia. Oke. Saya kembalikan kepada co-host kita Bapak Andreas. Ya, terima kasih Bapak Andreas. Ya, selamat malam. Gimana, Pak Nyoto? Mungkin kita jawab-jawab pertanyaan dulu kali ya, Pak Nyoto ya. Ya, boleh. Oke.
Ini pertanyaan yang pertama nih Pak Nyoto. Mungkin sampai nanti jam 9 kita coba. Ya 10 menit lah kita mungkin kita kasih kesempatan Bapak Ibu untuk bertanya ya Bapak, ya Pak Nyoto ya. Yap. Oke, kalau gitu ini ada pertanyaan nih Pak Nyoto. Apa Selamat tuh? malam, apakah Terazen bisa menurunkan kadar kreatinin dan dari ginjal tuh LFG? Oh gitu ya, kreatinin. Hmm, Oke deh, kita bahas dulu ya. hmm, Kreatinin itu kan zat limbah dalam darah ya, yang diproduksi oleh jaringan otot saat kita beraktivitas. Jadi kalau otot kita beraktivitas otomatis memproduksi kreatinin ya. Dan jumlah kreatinin di dalam darah kita itu diatur oleh ginjal memang. Nah kalau kadar kreatinin kita di atas batas normal, kan kita punya masalah dengan fungsi ginjal. Jadi kalau kita fungsi ginjalnya normal, otomatis kreatinin kita juga normal. Kreatinin, albumin, methyl-guanidin itu adalah tolok ukur kita punya masalah dengan ginjal atau tidak. Kita punya masalah nefropati, kita punya masalah di glomerulus kita atau tidak. Jadi kalau kita konsumsi rutin, ya, yang punya masalah dengan ginjal, ya, rutin terasen, itu moga-moga begitu ginjalnya itu membaik, lama-lama kreatininnya juga menurun. Karena kan yang paling penting itu bukan menurunkan kreatinin, ya. Kalau menurunkan kreatinin kita hanya melulu pakai obat-obatan, sehingga rekayasa seakan-akan kreatinnya turun, tapi kan nggak menyembuhkan. Itu kalau sembuh kalau kita punya fungsi ginjalnya membaik. Nah, untuk memperbaiki fungsi ginjal itu tidak bisa hanya hitungan hari, hari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Protokol kita konsumsi terasen itu harus rutin, protokolnya 3 bulan. Jadi setelah kita konsumsi sebulan, kadar kreatinin bisa kita cek, mungkin metil guanidin, mungkin albumin, mungkin urium ya. Kita cek bulan kedua, kita cek lagi, bulan ketiga kita cek lagi. Nanti kalau menuju ke ambang batas normalnya, kita baru merasa ada perubahan perbaikan karena fungsi ginjal kita membaik. Karena untuk memperbaiki ginjal, berbagai fungsinya, memperbaiki organnya harus berproses dan perlu waktu ya. Dan pola makan juga harus diperhatikan Bapak Ibu bagi mereka yang sudah punya masalah kreatininnya tinggi ya. Dan jangan lupa ya kita blow di bagian atau kita pakai gelombang itu di blow di bagian titik ginjal di belakang punggung kita di spinal cord yang ada bagian ginjal kiri kanan itu kita blow ya biar penyumbatan di ginjal membaik otomatis semoga-moga juga sistem kinerja ginjal kita juga membaik. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oke, luar biasa. Nih, Pak Nyoto ada lagi nih dari Pak Danang nih, Pak Danang Wahyu. Pak Nyoto, apa kalau sudah kena trofi kronis bisa diperbaiki sampai dengan Ya, perbaikan strukturnya? Gitu, Pak. ya. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita percaya bahwa tubuh kita itu punya kekuatan untuk memperbaiki dirinya sendiri, Bapak Ibu. Ya. Jadi pada saat untuk memperbaiki dirinya sendiri itu, tergantung kondisi tubuh kita itu sudah punya kekuatan nggak untuk detoksifikasi semua sampah hasil limbah metabolisme. Dan bagi mereka yang sudah kena penyakit gout, artritis, sudah tingkat kronis, biasanya kan ada tofi, ada benjolan. Nanti kalau kita operasi benjolan itu isinya kristal semua, Bapak Ibu, kristal-kristal putih gitu ya. Jadi kalau sudah timbul tofi, Bapak Ibu, kita harus detoksifikasi rutin agar tubuh kita punya kekuatan sampah untuk memperbaiki tofi tersebut, Bapak Ibu. Ya, sehingga benjolan itu makin berkurang. Ya. Dan kalau bisa juga dipanaskan agar penyumbatan itu juga membaik. Ya. Nah, tergantung dari kadar ukuran tofinya seperti apa. Kalau sudah rusak, cacat permanen, misalnya gini, kita punya masalah dengan gout artritis di mana radang sendinya itu tofi-tofinya udah merusak struktur tulang. Nah, kalau sudah rusak struktur tulang itu, kita jangan berharap kembali 100% Bapak Ibu ya. Tapi meminimalkan tidak tambah parah, nggak masalah gitu ya. Karena kadang-kadang kalau sudah rusak sampai cacat itu udah bentuknya udah sangat-sangat berubah secara fisik, kita tidak bisa memberikan apa namanya harapan kelewat tinggi. Yang penting jangan lebih parah lagi Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi jangan sampai topinya mengubah sistem jaringan sehingga terjadi invalid atau cacat permanen baru kita berharap kembali normal seperti sedia kala. Itu kemungkinannya kecil Bapak Ibu. Kecuali belum terjadi kerusakan atau secara cacat permanen di dalam persendian kita Bapak Ibu.
Nah, jadi konsumsi terazennya rutin, begitu hiperurikemianya itu berkurang, otomatis nanti lama-lamanya tubuh kita mampu untuk membongkar toksi itu step by step, tapi nggak bisa cepat, Bapak Ibu ya. Dan darah kita juga mampu untuk membongkar semua sampah itu. Tapi sampai seberapa besar tubuh kita mampu membongkar semua sampah metabolisme dalam bentuk toksi-toksi itu, setiap orang itu berbeda, Bapak Ibu. Oke, mungkin itu menjawab ya. Tadi ada lagi pertanyaan apa lagi ya? Gagal ginjal ya? Ini Pak, orang udah cuci darah nih Pak, boleh konsumsi terazen. Oke. Jadi kalau mereka yang sudah punya masalah cuci darah itu kan sudah punya penyakit gagal ginjal kronik, Bapak Ibu. Nah, gagal ginjal itu juga ada parameternya, Bapak Ibu ya. Apa namanya, parameter gagal ginjal itu kalau fungsi ginjalnya itu masih berfungsi berapa persen itu masih bisa ada perubahan. Cuma kalau dia fungsi ginjalnya udah 100% tidak bisa di apa namanya berfungsi, jadi kan ini ginjal kita ini kan banyak peredaran darahnya, Bapak Ibu. Ada glomerulusnya, ada sistem penyaringannya, ada filternya, dan dia ada namanya FDR apa saya agak lupa ya. Itu kalau kadarnya masih 50% lebih, itu kemungkinan untuk kembali normal masih lebih lebih optimis ya. Tapi kalau sudah sangat mengecil, kan pada saat kita punya ginjal itu fungsinya udah sangat menurun sampai tinggal mengecil. Nah, kadang-kadang itu peredaran darahnya udah nggak mampu menghidupi ginjal. Padahal semua nutrisi itu bisa disalurkan ke ginjal itu sehingga mampu membongkar sampah semua di ginjal itu, memperbaiki fungsi ginjal itu melalui pembuluh darah. Nah, kalau ginjal kita pembuluh darahnya saja sudah tidak mampu mengalir di situ karena fungsinya sudah tinggal berapa persen, ya kemungkinannya sudah sudah makin kecil, Bapak Ibu ya. Tapi selama fungsi ginjalnya masih berfungsi 30% gitu ya, itu masih bisa kembali menghindari cuci darahnya tadinya seminggu 2 kali, lama-lama seminggu sekali, lama-lama eh, seminggu, lama-lama 2 minggu sekali, lama-lama sebulan sekali. Jadi cuci darahnya itu mundur. Karena fungsi ginjalnya itu, sistem filterisasinya itu mulai membaik, sistem glomerulusnya juga sudah mulai membaik. Nah ini Januari Bapak sisa Ibu. 6% nih Pak, fungsi ginjalnya nih Pak, dari Ibu Desti Lim ya. Ya, nah kalau sudah fungsi ginjalnya itu menurun demikian Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau kreatininnya udah tinggi, uriumnya udah tinggi, albuminnya udah tinggi gitu ya Bapak Ibu, udah penyakit ginjal kronis gitu ya. Renalnya itu juga udah mulai apa namanya? Menurun. Kan kita tahu ya bahwa penyakit gagal ginjal itu umumnya penyakit sekunder, bukan penyakit primer gitu ya. Penyakit primernya apa? Ya bisa jadi orang yang sudah diabetes kronis, akibatnya komplikasi penyakit gagal ginjal. Orang yang kena penyakit hipertensi, akibatnya karena penyakit gagal ginjal. Selama penyakit primernya konsumsi terazen rutin dan diterapi dengan iterahet rutin, dia berkurang tekanan darah tingginya menjadi menurun, kadar gula darahnya juga menuju normal, otomatis fungsi ginjalnya mampu membaik, Bapak Ibu. Ya, yang paling penting penyakit primernya itu mampu remisi. Nah, caranya mampu remisi, gaya hidup sehat, pola makan sehat, konsumsi terasen rutin, diterapi dengan ITERA, moga-moga ada perubahan menuju lebih baik dari sebelumnya, ya. Dan itu berproses, Bapak Ibu. Ya, jadi kita bisa lihat dari prosesnya bagaimana. Ya nanti kita lihat lagi kadar pada saat dia mencuci darah kan biasanya cek-cek eh, kandungan kadar gulanya kadar yang ada dalam darah itu kreatinin, albumin, metilguanidin, urium dan sebagainya kan pasti biasanya dicek ulang lagi ya. Moga-moga begitu dia cek, begitu dia punya masalah gagal ginjalnya itu membaik ya, misalnya ada glomerulonefritis, ada peradangan di glomerulusnya itu membaik akibat dari penyakit lainnya, otomatis lama-lama ginjalnya itu bisa berkembang lagi. Tapi prosesnya jujur aja penyakit ginjal itu bukan penyakit yang seperti penyakit umum karena biasanya penyakit kronis itu berproses Bapak Ibu. Tapi kita jangan putus asa sama sekali Bapak Ibu ya. Karena saya punya eh, apa namanya kesaksian ya, bukan kesaksian itu dia itu masalahnya gagal ginjal, cuci darah akibat dari diabetes. Nah, karena penyakit diabetes, dia kena gagal ginjal, cuci darah. Tapi semenjak terapi dengan apa terasen rutin dengan ITERA, lama-lama
cuci darahnya itu mundur tadi seminggu 2 kali, lama-lama seminggu sekali. Sekarang ini mungkin udah seminggu 2 kali ya, moga-moga lama-lama sebulan. Dan yang menarik itu Bapak Ibu, dia itu sudah mulai bisa aktivitas, sudah mulai berjalan. Padahal kakinya tadi hitam bengkak semua. Nah, ini akan saya bikin testimoninya ya sekalian, karena kebetulan katanya ada kontes testimoni ya. Kalau ada Iya, kontes Pak Nyoto, testimoni, betul. nah ini saya mau buat testimoninya ya. Dia pakai Terasen sama pakai Price gitu ya. Nanti saya bikin testimoni sebagus mungkin. Siapa tahu saya dapat hadiahnya gitu. Amin, Pak Nyoto. Luar biasa ya. Nah, Ini Pak, ada lagi berapa lama reaksi terapi Zeterazen terhadap tubuh Pak? Kalau Iteraker kan langsung bisa dirasakan. Dan ya, adakah testimoni yang luar biasa? Sebenarnya udah terjawab Pak ya. Testimoninya ada ya ya Pak. kalau sebenarnya gini ya, kalau kita punya masalah dengan kesehatan itu, setiap orang itu berbeda-beda Bapak Ibu ya. Tapi kemarin itu waktu saya habis presentasi di Bekasi ya, ada orang yang punya masalah asam lambung. Setelah dia konsumsi Terasen, asam lambungnya kebutuhan lagi reaktif, konsumsi Terasen langsung redam. Kan biasanya kalau kita nggak redam kan kita kepingin mual, pengen muntah, keringat dingin, sakit kepala gitu ya. Nah itu ada yang instan seperti itu juga ada Bapak Ibu. Cuma kalau untuk penyakit kronis, ya tidak adalah penyakit kronis ini konsumsi Terasen dalam tempo singkat bisa bisa menjadi apa sembuh ya nggak mungkin karena tubuh kita itu untuk memperbaiki dirinya sendiri satu pasti detoksifikasi dulu, detoksifikasi semua limbah-limbah sampah-sampah di dalam tubuh kita ya kan. Kedua, setelah dia detoksifikasi semua sampah, memperbaiki semua sistem regulasi dalam tubuh kita, baik sistem hormonal, sistem kelenjar ya, sistem imunitas, kemudian sistem sekresi ekresi semua diperbaiki. Baru yang ketiga regenerasi sel, jadi ini berproses ya. Nah, Bapak Ibu, untuk penyakit yang kronis, Terasen ini memberi kekuatan tubuh kita untuk memperbaiki dirinya sendiri, apalagi penyakitnya itu penyakit metabolic disorder, termasuk penyakit silent killer. Contoh penyakit jantung koroner ya, bengkak jantung, sakit diabetes, sakit asam urat umum lah ya. Apalagi diabetes, kemudian penyakit stroke gitu ya. Jadi kalau ada kita punya orang kita cintai punya masalah kesehatan jantung koroner, mesti pasang ring, mesti bypass ataupun stroke dengan cepat sembuh. Kita kalau bisa solusinya ya selain kita pakai terapi gelombang terahet, kalau bisa juga pakai terasen. Kenapa? Karena tubuh kita butuh zat-zat nutrisi yang untuk membantu kesembuhan secara hakiki, secara holistik, secara komprehensif, Bapak, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itu. Siap. Mantap Pak Nyoto. Nih ada lagi Pak. Mungkin ini terakhir aja kali Pak Nyoto ya. Ya, oke boleh. Dia izin bertanya dok. Wah luar biasa Pak Nyoto. Ureum saya sebelum pakai Itera itu 67. Setelah Ya, pakai Itera sebulan ternyata ureumnya turun menjadi 52. Tapi kalau kreatin kreatin belum turun dok. Masih tinggi. Ini gimana dok? GFR 26 kalau kencing berbusa sekarang udah kurang busanya. nah, pertanyaannya adalah sudah terapi Etera berapa lama gitu ya? Ya kan? Ini 1 bulan ya dok. Setelah Nah, pakai kalau 1 bulan itu, Bapak Ibu, itu udah termasuk bagus uriumnya turun seperti itu loh Bapak Ibu, ya. Itu sangat bagus. Jadi kalau kita punya kadar urium itu kan biasanya dites melalui blood urea nitrogen. Ya, kadar urium kita itu kan kalau berlebih kan jadi racun di dalam darah kita, ya. Jadi kalau sudah turun kadar urium kita itu udah bagus. Nanti lama-lama kreatininnya juga menurun. Nah, bagi Bapak Ibu, oleh sebab itu bagi mereka yang sudah punya masalah dengan penyakit ginjal kronik gitu ya, karena kreatinin urinnya juga sudah tinggi seperti itu, pakai iteranya harus rutin. Protokol 3 bulan mesti pakai rutin di titik-titik ginjalnya baik melalui spinal cord di bagian belakang maupun di bagian depan ya. Dan kita juga harus jaga pola makan untuk orang yang punya masalah gagal ginjal harus harus apa namanya itu harus hati-hati ya sehingga kita juga tidak bisa sehingga fungsi ginjal kita bisa baik kembali. Dan kita harus optimis bahwa itu bisa membaik fungsi ginjal kita kalau kita terapinya rutin pakai Itera Care itu Bapak Ibu. Jadi pakai Itera Care itu bagi mereka yang sudah kena penyakit kronis jangan berpikir terapinya seminggu sekali, seminggu 2 kali, itu harus setiap hari Bapak Ibu.
Apalagi Iya. udah punya penyakit yang ureumnya tinggi, kreatinnya tinggi. Kalau bisa sehari sekali ya, kalau bisa sehari 2 kali gitu ya. Pagi hari kita terapi, nanti kita pun sore hari pun kita terapi lagi, kita rutin Bapak Ibu ya. Dan Hmm. kalau kita ingin tubuh kita punya kekuatan, boleh ditambahkan dengan suplemen dari dalam yaitu Teragen. Terazen. Nah, jadi itu harus optimis ya, karena urium itu turun dalam tempo sebulan itu udah bagus. Kita mesti rutin lagi sampai di bulan kedua, moga-moga kreatinin dan uriumnya juga bagus. Dan intensitasnya nggak bisa cuma terapinya hitungannya 10 menit, 15 menit. Kalau bisa ya 20 menit, ya 20 menit pagi dan sore gitu ya, ataupun mau tidur. Pokoknya minimal 2 kali lah ya. Jangan sampai cuma seminggu sekali ya. Kalau seminggu sekali ya kita nggak bisa berharap banyak ya Pak Ibu. Oke, Dan yang mungkin itu pasti, aja Pak Andreas ya. iya, siapa. Dan yang pasti jangan lupa, yang pasti nambahkan terazen itu sangat penting sekali karena tubuh kita butuh nutrisi untuk terus bermetabolisme dan terus apa namanya Pak, Ya, untuk mendetoksifikasi semua detox sampah-sampah semua tentang ya. metabolisme, ya kan? Dan tubuh kita butuh untuk regenerasi sel, semua itu bisa dilakukan dengan nutrisi yang sangat pekat kandungannya dan sifatnya bioaktif nutritional. Jadi ini benar-benar saripati ekstrak buah-buahan yang kandungan asam amino esensialnya tinggi, asam lemak esensialnya tinggi, mineralnya juga banyak, mineral trace mineralnya juga banyak enzimatisnya. Jadi membantu sekali memberi kekuatan tubuh kita untuk meregenerasi sel, ya. Oke, Siap. Oke, Pak Nyoto. Ini kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan langsung saja. Pak Nyoto ada nomor untuk konsultasi atau gimana, Pak Nyoto? oh ya boleh nanti tinggal saya berikan kepada Pak Andreas, bisa di-share ke teman-teman ya. Boleh, siap. Kalau gitu, kalau Bapak Ibu yang ingin konsultasi, silakan langsung WhatsApp aja. Nah, ini nomor saya aja, Pak Nyoto. Atau Oke nomor ya, Bapak, boleh boleh. Boleh nomor saya pun nggak apa-apa, nanti bisa melalui Pak Andreas bisa di-share nomor saya saya. bales ya. Ya, siap, Siap. siap. Oke, ini dia ya nomor nomor saya. Nanti saya akan lanjutkan ke Pak Nyoto. Siap, siap. Oke. Baik, kalau gitu Bapak Ibu, mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan sekali lagi ini pertanyaannya. Silakan, silakan. Oke lah, kalau sudah tidak ada Bapak dan Ibu, karena waktu juga sudah hampir menunjukkan jam 9, ya. Intinya Bapak Ibu bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin ya dengan ITERA Care ya. Selama kita percaya, selama kita juga berharap pada Tuhan, Bapak dan Ibu terus berdoa ya. Yang pasti Bapak dan Ibu eh, bisa sembuh ya. Cuman ya memang harus secara mental juga harus pengen sembuh ya Bapak dan Ibu ya untuk kesehatannya ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah, ini masih ada satu lagi nih Pak. Oh Pak, ya, bagaimana dengan asam lambung? Tapi terapi bagian mana? Ya, satu lagi lah Pak. oke nggak Sekali apa-apa lagi deh. nih. Jadi kalau buat asam lambung itu Bapak Ibu, ya kan, itu di ulu hati, ya, di ulu hati sama sampai ke pusar Bapak Ibu, itu di terapi pakai gelombang Iterahe. Depan dan di belakang. Jadi spinal cord kita yang tulang punggung kita ya harus sejajar dengan yang di depan dari ulu hati sampai ke uh, pusar ya, dipanaskan dan di belakang punggung juga sama. Dan itu mesti dipanaskan rutin Bapak Ibu. Nanti kalau dipanaskan rutin, moga-moga bagi mereka yang punya masalah dispepsia ataupun gastritis ataupun punya masalah mah gitu ya, ataupun punya masalah eh, low acid stomach itu moga-moga bisa membaik, apalagi punya masalah gastroesophageal reflux ya. Jadi itu mesti dipanaskan di bagian ulu hati sampai ke pusar depan dan belakang di spinal cord-nya ya. Jadi sejajar dengan yang di belakangnya. Itu mesti rutin. Nah, biasanya sih rasanya nggak nyaman di kiri dan kanannya begitu dipanaskan karena memang saat disitulah terjadi mungkin tukak lambung, mungkin punya masalah sphincternya lemah atau mungkin punya masalah produksi
acidnya kurang, di saat dipanaskan penyumbatannya terbongkar, moga-moga juga mempercepat proses penyembuhannya. Dan Bapak Ibu, bagi mereka juga, bagi yang ingin sembuh secara hakiki juga, jangan lupa konsumsi Terasen sekali. Karena Terasen ini juga sama bagusnya untuk memperbaiki fungsi pencernaan, ya. Ini karena sifatnya adalah bioaktiva, bioaktif antioksidan. Jadi konsumsi rutin 5 semprot pagi, siang, sore bagi mereka yang punya masalah pencernaan seperti masalah MAH, ya. Oke, sekian Oke, saja kalau gitu Pak Pak Nyoto. Andreas. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Nyoto, terima kasih atas waktunya Pak Nyoto. Terima kasih juga untuk Bapak dan Oke, Ibu. Akhir kata kita ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sehat untuk kita semua, yang pasti sehat, cantik, kaya. Oke Pak Nyoto, terima sehat, kasih. cantik, kaya. Sampai Oke, jumpa terima lagi kasih Pak Bapak dan Andreas. Ibu. Sampai jumpa lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.